Kasihan kasihan Salah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astri Aulia dengan NIM A1112520-138. Saya dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah membaca dan pembelajarannya. Poin pertama yang kita bahas yaitu hakikat dan karakteristik dalam membaca cepat dan efektif. Poin kedua yaitu salah satu strategi atau metode dalam membaca. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Pertama, yaitu hakikat dan karakteristik dalam membaca cepat dan efektif. Yang pertama, yaitu hakikat membaca cepat dan efektif. Membaca cepat adalah suatu keterampilan membaca yang dilakukan dengan mempercepat gerakan mata untuk menangkap informasi bacaan tanpa kehilangan pemahaman. Yang kedua, yaitu karakteristik membaca cepat dan efektif. Adapun karakteristik membaca cepat dan efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan membaca harus jelas. Yang kedua, apakah untuk mencari informasi umum. Yang ketiga, ide pokok. Dan yang keempat, yaitu informasi. Yang ketiga, cara membaca cepat dan efektif. Menurut Nur Hadi, tahun 2010, beberapa cara membaca cepat yang efektif adalah: yang pertama, menetapkan tujuan membaca terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu menggunakan teknik skimming untuk memahami gambaran umum bacaan. Yang keempat, ada cara mengukur membaca cepat dan efektif. Menurut Dalman, tahun 2014, kemampuan membaca cepat dapat diukur dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu menghitung kecepatan bacaan. Yang kedua, menggunakan rumus bacaan. Yang ketiga, yaitu kecepatan membaca, yang sering disebut KPM, yaitu jumlah kata dalam bacaan atau waktu bacaan dalam menit. Dan yang kelima atau terakhir, yaitu ada contoh penerapan pengukuran membaca cepat dan efektif. Teks bacaan kurang lebih dari 200 kata. Membaca merupakan keterampilan penting dalam kehidupan modern. Melalui membaca, manusia dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Oleh karena itu, pembaca perlu melatih keterampilan ini melalui teknik skimming dan scanning. Saudara sebangsa setanah air Indonesia, terutama ibu-ibu yang tercinta, kita sekarang telah membuktikan bahwasanya wanita setara dengan pendidikannya dengan laki-laki, sehingga wanita tidak mau ketinggalan dalam pendidikan dengan laki-laki.
pendek katanya bahwa para wanita tidak mau ketinggalan dalam bidang profesi. Poin kedua yaitu menjelaskan salah satu strategi atau metode dalam pembelajaran membaca. Salah satu strategi dalam pembelajaran membaca yaitu strategi jigsaw. Apa sih itu strategi jigsaw? Strategi jigsaw yaitu yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menguasai materi. Metode ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Sehingga tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga keterampilan berbahasa lainnya. Tahapan dalam strategi jigsaw ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan awal. Contohnya seperti guru membagi materi bacaan menjadi beberapa bagian. Setiap bagian itu ditugaskan kepada kelompok kecil atau kelompok ahli yang masing-masing akan mendalami satu bagian. Tahap yang kedua yaitu ada tahap kelompok ahli. Contohnya yaitu seperti setiap kelompok ahli akan membaca dan mendiskusikan bagian mereka sampai benar-benar memahaminya. Tahap 3 yaitu tahap kelompok asal. Contohnya seperti siswa dari kelompok ahli yang berbeda akan berkumpul kembali dalam kelompok asal. Setiap siswa kemudian akan mengajari anggota kelompok lain tentang bagian materi yang mereka kuasai. Tahap yang keempat atau tahap akhir adalah contohnya seperti siswa akan diberikan tugas, misalnya soal latihan untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap seluruh materi yang telah dipelajari secara efektif. Baik, hari ini saya akan membagikan 2 kelompok. Kelompok A akan menjelaskan tentang hakikat, membaca cepat dan efektif beserta aspek-aspeknya, dan kelompok B akan menjelaskan tentang karakteristik membaca cepat dan efektif. Selanjutnya diskusikan kepada teman-teman kelompok kalian. Baiklah, setelah itu saya akan memberikan tugas kepada kelompok A dan kelompok B. A few moments later. Baiklah, itu pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.